Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Di channel ini aku akan share pengalaman dan perjalanan aku untuk menempuh studi, terutama studi S2 dan S3 yang aku tempuh di Eropa. For your information, sekarang ini tahun ketiga aku tinggal di Eropa dan sekarang aku lagi menjalani semester 1 di program S3 aku. Nah, gimana ceritanya kok bisa sampai melanjutkan studi ke luar negeri seperti ini? Yuk simak setelah yang satu ini. Nah, jadi awal mula aku ingin studi lanjut tuh sudah kepikir sebenarnya waktu aku SMP sih. Aku ingin melanjutkan SMA di luar negeri, tepatnya di Singapura. Jadi waktu itu aku memang punya keinginan untuk melanjutkan kuliah ke fakultas kedokteran. Dan Singapore is one of the best place ya to learn untuk fakultas kedokteran ini. Tapi ya kalau misalnya aku juga dengar-dengar masuk ke fakultas kedokteran di Singapura itu susah banget kan ya. Jadi yang bisa masuk itu cuma yang top of the class saja, kurang lebih ya top 5% lah. Dan ya kalau misalnya kita memang SMA di situ, itu akan lebih mudah lah jalurnya seperti itu kurang lebih. Jadi lebih mudah juga untuk adaptasi maupun juga untuk ujian masuk dan lain-lainnya. Jadi itu sih, waktu itu kepikirannya seperti itu. Ya pada akhirnya keinginan untuk melanjutkan SMA di luar negeri itu harus pupus sih. Karena ada satu dan dua pertimbangan dari keluarga ya, terutama untuk pertimbangan biaya. Karena memang juga untuk melanjutkan SMA di luar negeri tanpa adanya bantuan beasiswa maupun keringanan biaya lainnya juga mungkin bisa memberatkan bagi beberapa kalangan keluarga. Nah, pada akhirnya aku melanjutkan SMA di Surabaya, di kota kelahiran aku, tepatnya di SMA Katolik Santo Louis I Surabaya, atau yang dikenal sebagai Saint Louis. Dan ini juga merupakan salah satu SMA favorit, bukan cuma di Surabaya aja juga, mungkin bahkan sampai tingkat nasional. Dan di sini kebetulan juga aku tuh ikut banyak perlombaan, dan dengan harapan memang untuk memperkaya portofolio, supaya bisa mendaftar di universitas impian aku. Waktu kelas 12 tuh sebenarnya semakin terasa kalau misalkan pilihan aku untuk masuk ke fakultas kedokteran itu tidak visible, terutama untuk keluargaku. Jadi di sini memang aku sebagai anak laki-laki pertama dituntut untuk segera bisa selayaknya memberikan kontribusi untuk keluarga, terutama dari sisi finansial ya. Dan ekspektasi ini juga muncul dari anggota keluarga lainnya. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi pendidikan kedokteran itu kan 4 tahun ditambah 2 tahun durasi untuk koas. Sehingga mungkin aku tidak akan bisa berkontribusi secara langsung ya, terutama dari sisi penghasilan. Itu mungkin pikiran dari orang-orang di sekitar aku waktu itu. Akhirnya juga karena kebetulan aku suka dengan pelajaran kimia dan biologi, ya sudah, jatuhlah aku berkuliah di Fakultas Teknologi Pangan, jurusan Teknologi Pangan, di salah satu kampus swasta di Surabaya. Nah, selama perkuliahan aku memang masih menyimpan keinginan untuk pergi ke luar negeri. Mungkin karena aku juga masih ingin merasakan sistem pendidikan luar negeri. Harapannya hal-hal positif dari sistem pendidikan luar negeri bisa aku ambil dan coba implementasikan di sistem pendidikan dalam negeri kita. Dan nanti kalau waktu tiba saatnya aku mengabdi di negeri kita juga bisa memberikan kontribusi yang berarti. Nah, jadi pada waktu kuliah tuh aku banyak ikut berorganisasi, juga banyak mengikuti lomba penulisan karya ilmiah, hingga juga ikut terlibat dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Aku lulus 4 tahun dengan portofolio dan CV yang bisa dibilang cukup lengkap ya. Dan IPK yang juga tidak terlalu buruk. Jadi aku lulus dengan IPK sekitar 3,7. Itu terjadi kurang lebih bulan Juni tahun 2018. Dan dari situ langkah pertama untuk studi lanjut itu sudah mulai aku tempuh. Oh ya, BTW selama aku kuliah sejak tahun 2015, aku juga menyambi sebagai guru les privat sih, untuk anak-anak SMA di pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Jadi setidaknya waktu itu aku sudah ada penghasilan tambahan dan aku sudah punya tabungan dengan jumlah yang lumayan. Dan uang ini aku gunakan untuk bepergian keluar kota untuk ikut lomba misalnya, atau untuk mendaftar urusan administrasi ya, untuk beasiswa. Misalnya untuk beasiswa kan kebanyakan membutuhkan tes bahasa Inggris, dan itu kan juga harganya tidak murah. Waktu itu bisa dibilang aku cukup buta mengenai peta beasiswa Indonesia ini. Dan salah satu beasiswa yang terkenal di Indonesia ini ya, beasiswa dari Kemenkeu Indonesia yaitu LPDP, atau dari beasiswa pemerintah Indonesia BPI, yang waktu itu setahun buka 2 kali. Waktu itu deadline pengumuman berkas kurang lebih bulan September, dan juga pengumuman seleksi berkas diadakan di bulan yang sama. Jadi kadang-kadang urusan administratif ini memang agak membingungkan ya, terutama untuk berbagai macam beasiswa, dengan dokumen yang diminta tuh mungkin bisa berbeda-beda. Dan aku ingat juga waktu itu dokumen yang
aku hampir terlambat sih untuk aku kumpulkan, yaitu dokumen tes bahasa Inggris. Ya waktu itu aku memang cukup percaya diri, jadi aku mengambil tes bahasa Inggris IELTS dan ya syukur mendapatkan nilai yang cukup baik. Waktu itu aku mendapatkannya 7,5, meskipun waktu itu belum sempat mendaftar ke kursus ataupun pelatihan IELTS lainnya ya, karena waktu yang cukup sempit. Dan juga aku waktu itu cukup percaya diri bisa lolos seleksi berkas juga karena memiliki rekam jejak prestasi yang cukup lah. Pada akhirnya dapat pengumuman yang menyatakan bahwa aku telah lolos seleksi administrasi dan dilanjutkan dengan seleksi kemampuan dasar atau SKD, seleksi tertulis. Nah, singkat cerita, aku juga lolos dari seleksi tulis itu dan bisa dilanjutkan untuk seleksi interview dan leaderless group discussion atau LGD. Nah, untuk sesi interview dengan pihak LPDP ini diadakan dengan 3 orang ya, teman-teman. Jadi yang satu ini dengan praktisi, jadi seorang profesional di bidang kalian. Kemudian yang satu ini dengan seorang psikolog, dan yang satu ini orang yang memang memiliki pengetahuan di bidang kalian. Jadi seperti itu. Nah, memang cukup nervous ya waktu itu karena juga ini adalah interview beasiswa pertama dari aku. Waktu itu negara pilihan aku adalah Belanda dan universitas tujuan aku adalah Wageningen University. Mungkin karena jurusan food technology, Wageningen University merupakan universitas dengan ranking pertama di dunia ya. Sebenarnya terlepas dari adanya Wageningen University ini, aku juga cukup tertarik dengan Belanda. Karena sistem pangan Belanda ya, sistem manajemen pangan Belanda. Correct me if I'm wrong, tapi setahu aku mereka tuh negara yang cukup kecil, jauh lebih kecil dari Indonesia kan. Tapi mereka tuh mampu menggalakkan swasembada pangan, jadi mereka tuh mandiri, tidak mengandalkan impor, bahkan bisa sampai ekspor. Padahal negaranya jauh lebih kecil dari Indonesia, bisa kita bayangkan kan ya. Jadi ya, pasti ada hal positif bagus yang bisa kita pelajari lah dengan melihat negara Belanda dan manajemen pangan dari mereka. Ya, kita kilas sampai bulan Desember, aku mendapatkan pengumuman di akhir bulan Desember bahwa aku tidak lolos seleksi interview dan seleksi substansi sih ini bilangnya, seleksi interview dan leaderless group discussion. Pada saat itu aku bisa dibilang putus asa ya, karena mungkin juga ada faktor kesalahan aku sendiri karena aku tidak menyiapkan rencana cadangan waktu itu. Aku menumpukan semuanya pada LPDP ini, sehingga waktu menerima kegagalan itu mungkin dampaknya lebih terasa ya. Jadi cukup shock juga, dan shock itu berlangsung kurang lebih 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu ya akhirnya aku memutuskan ya sudah, kalau misalkan memang masih ada keinginan untuk kuliah luar negeri, coba kita daftar beasiswa-beasiswa lainnya. Jadi saat itu aku juga masukkan ke Chevening, ke Fulbright, dan juga ke Stipendium Hungaricum untuk studi di Hungary. Nah, untuk yang Chevening ini pengumumannya cukup cepat. Jadi deadline-nya bulan Desember dan pengumumannya bulan Januari. Dan ini juga sesuai ekspektasi. Aku tidak diterima karena untuk Chevening ini mereka memang mempersyaratkan bagi orang-orang yang paling tidak mempunyai pengalaman bekerja 1 atau 2 tahun kalau nggak salah seperti itu. Dan untuk Fulbright ini juga karena kita harus mengirimkan dokumen secara fisik ya ke Jakarta, ke kantornya Fulbright. Jadi ada kesalahan dari aku, klien dari aku, sehingga dokumen itu tidak bisa dikirimkan tepat waktu. Satu-satunya submisi yang berhasil aku kumpulkan dengan lengkap ya hanya Stipendium Hungaricum ini. Tapi ternyata di bulan Maret itu aku dapat email dari pihak Stipendium Hungaricum yang menyatakan bahwa aku lolos seleksi administrasi dan lain-lain. Aku dinyatakan lolos seleksi berkas dan diundang untuk mengikuti seleksi wawancara. Ya jadi harapan yang kemarin sempat pupus itu bisa dibilang ya mulai tumbuh lagi ya, mulai berapi-api lagi. Jadi setelah menunggu beberapa bulan, jadi tepatnya bulan Maret, kemudian ada interview bulan April, kemudian kita harus menunggu lagi dan katanya mereka akan mengadakan pengumuman akhir bulan Juli. Tepatnya 1 hari sebelum ulang tahun aku, tanggal 28 Juni, aku mendapatkan pengumuman bahwa aku diterima untuk mendapatkan beasiswa Stipendium Hungaricum ini. Jadi aku menganggap itu adalah hadiah ulang tahun aku ke-23 yang sedikit lebih awal ya. Jadi perasaan aku gimana ya waktu itu? Ya mix banget sih. Jadi ada juga nggak bisa berkata-kata, mungkin karena juga aku merasa rekan-rekan yang lain juga sudah ada yang menyiapkan beasiswa dengan segala macam usaha dan segala macam persiapan itu ya. Ya jadi memang waktu itu juga ada sedikit ketidakpercayaan diri ya di bulan-bulan itu. Dan ya sudah, intinya berangkatlah aku untuk studi di Hungari S2 selama 2 tahun. Dan ini untuk urusan administrasi, visa, dan keberangkatannya ya bisa di video lain ya. Kalau misalkan nanti banyak yang komen, akan segera aku buatin. Nah,
karena sudah dapat mandat ya, sudah diberi kepercayaan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi aku benar-benar memanfaatkan segala waktu yang aku punya di Hungary itu dengan baik sih, dengan semaksimal mungkin. Jadi memang aku berusaha sebisa mungkin mempersiapkan diri, menerima pelajaran, juga mengerjakan tugas-tugas dengan optimal. Dan ya, pada akhirnya aku bisa mempertahankan IPK yang sempurna. Jadi kalau misalkan untuk nilai Indonesia IPK-nya tuh 4 lah, 4,0. Kalau misalkan sistem pendidikan Hungari nilainya tuh excellent, yang merupakan nilai tertinggi atau A lah, nilai A, jadi A semua gitu. Itu terjadi ya, pokoknya sampai lulus juga itu bisa sih konsisten. Oh ya, karena sudah mau 2 tahun ya, jadi IELTS aku juga sudah mau expired kan. Jadi akhirnya aku juga tes IELTS lagi. Dan juga mungkin karena di Hungari ini banyak berbicara dengan bahasa Inggris ya sama rekan-rekan. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu memang terasa. Dan kebetulan IELTS aku yang aku ambil di tahun 2020 kemarin itu nilai akhirnya 8,5 yang menyenangkan sekali ya. Ya harapannya memang ini bisa menjadi aset yang berharga ya untuk melamar posisi apapun ke depannya. Jadi di bulan November 2020, tepatnya 1 tahun setelah aku masuk studi S2 ini, aku sudah mau menyiapkan rencana untuk studi S3 karena aku memang ada keinginan untuk menelusuri bidang ilmuku ini lebih dalam lagi. Dan untuk S3 ini aku incar memang universitas yang agak berbeda ya. Jadi kalau misalkan di S2 ini aku sudah merasakan sistem pendidikan di Eropa, aku ingin coba merasakan sistem pendidikan di Asia yang berada di luar Indonesia. Jadi tepatnya di S3 ini aku mengarahkan fokus aku ke Jepang. Jadi lagi-lagi aku bergelut dengan segala macam administrasi dari beasiswa Max. Tapi teman-teman, waktu itu aku baru tahu kalau misalkan beasiswa Max itu ada 2 tipe, yaitu yang G2G atau Government to Government, dan yang kedua adalah University to University atau U to U. Nah, jadi kalau misalkan yang G2G ini ya teman-teman, itu yang kalian tuh mendaftar di kedutaan Jepang di negara masing-masing. Nah, kalau misalkan Max yang U to U ini, itu kita tuh mendaftar langsung ke pihak universitasnya. Jadi ada benefitnya lah dari 2 ini. Jadi kalau misalkan yang G2G ini memang diserahkan seleksinya tuh ke pihak kedutaan, dan nanti kedutaan yang meneruskan ke universitas. Kalau misalkan dari U to U ini, universitas yang melakukan seleksi, kemudian nanti universitas yang akan mengajukan ke pihak pemberi beasiswa, yaitu dari Max. Nah, jadi waktu itu aku dari bulan November ya, jadi November 2020 sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyiapkan Max U to U. Dan karena aku memang posisinya di luar negeri kan, jadi aku tidak mungkin daftar tesnya di kedutaan di Indonesia. Masa aku harus pulang lagi kan juga tidak mungkin kan. Waktu itu kan juga lagi gencar-gencarnya corona ya. Nah, intinya aku meng-email banyak profesor dan akhirnya mendapatkan balasan dari salah satu profesor dari Kyoto University. Singkat cerita, aku ngirim email ke beberapa profesor di Jepang yang aku tertarik risetnya. Dan ada beberapa balasan. Pada akhirnya aku mantapkan hati untuk serius ke Kyoto University. Jadi kurang lebih ini email yang aku kirim bulan November itu. Format email ke profesor ini bisa kita bahas di video lain ya. Nanti yang mana yang kita bahas dulu ya sesuai selera pemirsa deh. Senang banget sih waktu itu. Dibalas dengan cukup cepat juga. Kebetulan waktu itu aku cuma kirim CV sama rancangan penelitian. Nah ternyata sama profesor ini beliau juga minta untuk dikirimkan IELTS atau tes bahasa Inggris lainnya dan juga transkrip nilai aku. Ya sudah aku kirimkan. Dan akhirnya dia bersedia untuk wawancara aku. Cukup lancar dan aku jadi tahu juga timeline pendaftarannya untuk Max U to U dari seleksi Kyoto University. Pendaftaran itu timeline-nya cukup singkat, dimana aku harus kirim semua dokumennya secara fisik ya. Ya memang lagi-lagi secara fisik ya, karena seleksi administrasi dari Universitas Jepang ini cukup konvensional, di mana kita harus mengirimkan dokumen secara fisik ke sana. Jadi timeline pendaftarannya memang cukup singkat. Jadi waktu itu kita diharapkan bisa mengirimkan berkas-berkas itu sampai di Jepang sebelum Januari atau tengah Februari 2021 tahun ini. Dan aku mulai persiapan tuh kurang lebih akhir tahun ya, Desember 2020 akhir sampai Januari 2021 awal. Banyak hal yang harus dipenuhi ya, misalkan surat rekomendasi dan juga tes bahasa Inggris yang baru itu kan, tes IELTS yang baru. Dan ini cukup sulit karena kita sulit untuk menemui orang-orang. Waktu itu corona juga masih merebak dan di Eropa situasinya sedang menurun, sedang membaik, tapi belum cukup baik untuk bisa bebas beraktivitas. Jadi ya aku cukup pasrah sih. Kalau misalkan memang dokumen ini bisa terkirim ya syukur, kalau misalkan enggak ya mungkin Tuhan punya rencana lain. Yang ternyata memang pada akhirnya aku
aku tetap menjalin komunikasi dengan pihak profesor. Dan pada hari terakhir, benar-benar pada hari terakhir deadline di mana seharusnya dokumen itu sampai di Jepang, ya ternyata memang dokumen itu akhirnya sampai di tangan profesor itu, dan beliau langsung meng-email ke aku ya, dan ya aku lega banget. Dan pikirannya itu juga mungkin kayak, oh diperlancar ya, jadi apakah mungkin ini jalannya, apakah mungkin kali ini akan bisa dapat apa yang aku mau. Nah, ternyata aku mendapatkan email balasan cukup cepat ya. Di bulan Februari ini, kurang lebih selang 2 minggu, aku mendapatkan email dari profesor, tapi beritanya memang kurang enak. Yaitu, aku dinyatakan tidak lolos seleksi Max U2U dari Kyoto University pada tahun ini karena memang kuotanya dikurangi akibat, ya mungkin corona ya. Jadi mereka harus mengurangi jumlah mahasiswa baru yang masuk. Ya memang sangat kecewa ya, apalagi kali ini aku datang dengan banyak persiapan dan juga aku sudah banyak berusaha. Aku berusaha sebagaimana mungkin supaya IPK dan transkrip itu bisa enak dipandang, dan juga dengan adanya support dari hasil tes bahasa Inggris yang nilainya cukup memuaskan ya, 8,5 untuk IELTS. Jadi aku memang cukup percaya diri waktu itu. Tapi ya memang takdir berkata lain. Tapi kegagalan di waktu ini lebih susah aku terima sih. Mungkin juga karena ada faktor segala macam persiapan yang sudah aku lakukan. Tapi ya sudah, karena rekan-rekan juga menyemangati, pada akhirnya aku terus mencoba dan mendaftar ke beberapa beasiswa lainnya dan ke beberapa posisi S3 yang mungkin juga di Eropa. Pada bulan Maret, aku mendapatkan email dari salah satu lab yang profesornya aku email. Aku cukup tertarik dengan proyek yang mereka miliki dan mereka membuka open position sebagai PhD researcher, dan aku apply di labnya beliau. Mendapatkan email yang menyatakan bahwa mereka tertarik dengan aku dan juga ingin mengundang aku untuk menjalani seleksi interview. Dan seleksi interview ini diadakan 2 kali, kalau nggak salah. Yang satu itu lebih secara teknis, dan yang satu ini mereka minta aku menjelaskan dan presentasikan tentang tesis aku waktu itu, tesis S2 aku. Dan pertanyaan untuk level S3 ini memang sangat teknis ya teman-teman, sangat dalam sekali. Jadi mereka benar-benar menanyakan pengetahuan-pengetahuan yang memang sangat spesifik. Waktu itu proyeknya ini tentang spektroskopi, jadi ada hubungan dengan kimia dan juga tentang daging. Jadi sampel yang ingin mereka gunakan adalah daging. Jadi pertanyaan itu ya tentang 2 topik ini, tentang spektroskopi dan juga tentang daging. Pada bulan April 2021, April tahun ini, aku mendapatkan pengumuman bahwa aku diterima untuk melanjutkan S3 di universitas mereka, yaitu di KU Leuven di Belgium. Jadi KU Leuven ini merupakan salah satu univ top ya di Eropa, dan mereka ini termasuk top 50 university in the world ya. Jadi mereka berada di ranking ke-45 per tahun 2021. Dan tentu saja aku excited sih. Nah, mungkin kalau misalkan ceritanya berhenti sampai di sini ya terkesan mulus-mulus saja ya. Ya padahal waktu aku mencoba mendaftar studi S3 itu ada belasan universitas yang aku coba lamar. Dan mendapat kalau misalnya 4 kali undangan interview. Ya tapi ya pada akhirnya memang aku milih untuk masuk ke universitas ini. Dan ya karena memang aku menjalin komunikasi yang cukup baik ya dengan profesor dari Kyoto University itu, pada akhirnya aku juga memberikan informasi dan memberikan kabar supaya kita masih bisa tetap keep in touch gitu loh. Jadi aku menyatakan bahwa terima kasih atas komunikasi kita kemarin, sekarang aku diterima untuk posisi S3 di KU Leuven, dan kita harap ya aku harap sih kita bisa menjaga komunikasi ya. Kalau misalkan dalam dunia pendidikan ya terutama, kita nggak akan pernah tahu kapan nanti kita akan bisa bertemu dengan beliau tentunya. Dan yang paling mengejutkan adalah jawaban dari beliau itu yang menyatakan bahwa ya beliau memang memberikan aku selamat ya, congratulations. Dan profesor tempat aku bekerja nanti ini, profesor sebagai supervisor aku ini adalah rekannya dia, jadi teman baiknya dia. Dan ternyata Kyoto University dan KU Leuven ini memiliki program exchange, program pertukaran pelajar, di mana kita nih bisa ya visit lah, bisa menghabiskan 1-2 semester secara gratis tanpa biaya apapun dan sangat mudah. Jadi ya kali ini aku benar-benar speechless sih. Apa ya? Pada waktu aku ditolak untuk mencoba mendaftar Universitas Jepang, aku cukup kecewa dan ya nggak tahu harus menyalahkan siapa. Padahal itu juga mungkin sudah masuk dalam permohonanku dalam doa, tapi juga belum dikabulkan. Tapi ternyata Tuhan ini memang bekerja dengan cara yang misterius. Jadi dia ini mengabulkan bukan cuma keinginan yang ini aja, diberikan penolakan, diberikan kesempatan untuk studi S3,
tapi juga diberikan kesempatan untuk bisa exchange di Jepang. Ya, pesan dari aku sih, kalau misalkan Tuhan memang mengabulkan permohonan itu sangat lengkap ya. Sangat lengkap dan kita nggak akan pernah tahu apa yang terbaik. Jadi, aku harap rekan-rekan sekalian yang sudah nonton video ini, semoga kalian bisa terinspirasi dan termotivasi. Kalau misalkan kalian berusaha tuh benar-benar nggak akan mengkhianati usaha kalian dengan hasil yang kalian harapkan. Meskipun kadang-kadang yang kalian harapkan tuh belum tentu benar-benar apa yang kalian butuhkan. Tapi percayalah, pasti akan ada ending yang bagus untuk orang yang berusaha. Ya, jadi gitu, terlepas dari corona dan segala macam urusan administrasi untuk dari Hungary, aku harus kembali ke Indonesia untuk mengurus visa, dengan segala macam pengurusan visa yang cukup sulit, itu nanti bisa di video lain juga ya. Dan itu juga waktu itu aku ngurus waktu masih corona dan masih lockdown. Dari Surabaya aku harus ngurus visa untuk ke Jakarta, jadi juga cukup sulit. Tapi ya sekarang akhirnya ini sudah masuk bulan ketiga aku untuk S3 di sini. Dan ya, mohon doa dari teman-teman supaya aku cepat lulus dan cepat kembali ke tanah air untuk mengabdi. Ya, so stay tune, aku akan share informasi-informasi lainnya ya. Dan jangan sungkan kontak aku melalui komen atau email. So, thank you and see you guys.